Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mahirani, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari pengertian hubungan kerja atau definisi-definisinya. Definisi hubungan kerja ialah hubungan hukum atau ikatan hukum yang berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dasar dari pengertian ini ialah di dalam hubungan kerja harus ada perjanjian kerja. Yang kedua, adanya unsur pekerjaan atau unsur kerja. Bagaimana kita melakukan hubungan kerja tanpa tahu unsur pekerjaan atau objek apa yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, dasarnya itu ada upah. Di dalam hubungan kerja ada unsur upah. Maksudnya itu setiap pekerja yang melakukan pekerjaannya mestilah mendapatkan upah. Jadi pentingnya unsur upah itu di dalam hubungan kerja. Dan yang terakhir ada unsur perintah. Artinya setiap pekerja yang bekerja di suatu perusahaan mendapatkan instruksi atau aturan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Serjo. Saya akan menjelaskan perbedaan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Hubungan kerja adalah hubungan atau hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh ataupun karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak. Sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret, nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan. Dengan perkataan lain, perikatan yang lahir dengan adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. Diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu, ini saya akan menjelaskan jenis hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah pekerjaan. Kerja dibuat atas dasar 1. Adanya kemanfaatan kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya pekerjaan. 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan keterlibatan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin, serta sekurang-kurangnya memuat 1. Nama, alamat pengusaha dan jenis usaha. 2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerjaan atau buruh. 3. Jabatan atau jenis pekerjaan. 4. Tempat pekerjaan. 5. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 6. Syarat-syarat pekerja yang membuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. 7. Mulai dan jangka waktu berlaku perjanjian kerja. 8. Tempat dan tinggal perjanjian kerja dibuat. 9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian pekerjaan. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Pada dasarnya PKWTT ditujukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, PKWTT memperbolehkan adanya masa percobaan kerja selama maksimal 3 bulan. Perlu diingat, dalam kurun waktu masa percobaan tersebut, perusahaan dilarang untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Perjanjian kerja waktu tertentu berbedaan dengan PKWTT yang dapat masyarakat adanya masa percobaan. PKWT tidak dapat menyebabkan masyarakat adanya masa percobaan kerja dan hanya ditunjukkan untuk pekerjaan yang sifatnya temporer atau musiman, yaitu
1. Pekerjaan sekali selesai atau sifatnya sementara, contoh pemasaran produk dalam event pameran. 2. Pekerjaan yang diperkirakan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. 3. Pekerjaan yang bersifat maksimum, yaitu pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. Mungkin itu saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suntika Dewa Nurul dari kelas Sanskel semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 unsur hubungan kerja yang ada dalam surat perjanjian kerja. Yang pertama adalah unsur pekerjaan. Unsur pekerjaan ialah memastikan kedua belah pihak harus ada pekerjaan yang diperjanjikan. Diatur dalam KUH Perdata pasal 1603A yang menyatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada seorang pekerja atau buruh harus dilakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan terkecuali atas persetujuan pemberi kerja. Imbal balik atas tenaga. Kedua, unsur upah. Unsur upah memiliki peran penting dalam hubungan kerja. UMP atau upah minimum provinsi biasanya diberi kepada pekerja baru yang memiliki jenjang pendidikan yang paling rendah. Untuk pekerja yang lama atau dengan pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki upah yang lebih tinggi juga. Hal ini yang mengharuskan perusahaan membuat kebijakan tentang skala pengupahan yang biasanya dipengaruhi oleh masa pekerja, posisi kerja, dan jenjang pendidikan atau keahlian yang dimiliki. 3. Unsur perintah. Unsur perintah adalah memberi kepastian kepada pemberi pekerja bahwa pekerja harus taat pada perintah pemberi kerja. Perintah tersebut dalam bentuk target kerja, instruksi, dan lain-lain. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan dijelaskan dalam Surat Perjanjian Kerja KUH Perdata pasal 1603E. Waktu kerja. Unsur hubungan kerja yang penting dalam perjanjian kerja. Dalam KUH Perdata menyebut ada satu unsur hubungan kerja lainnya, yaitu waktu, yang memastikan lamanya periode. Perjanjian kerja tersebut berlangsung bagi kedua belah pihak. Waktu ini disebut juga dengan jam kerja, yaitu 1. 40 jam per minggu, 2. 7 jam per hari, atau menggunakan pola 6:1, yaitu hari minggu libur. Kedua, 8 jam per hari, yaitu menggunakan pola 5:2, yaitu alasan penting yang biasanya diatur dalam peraturan perusahaan.